Demokrasi Pilpres tahun 2024 di Goma Shida. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian negara di dunia, termasuk Goma Shida. Penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik di Goma Shida sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini. Tetapi proses demokrasi lewat pemilihan umum yang telah dilaksanakan beberapa tahun silam belum mampu menyamakan nilai-nilai demokrasi yang matang. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat, serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Adegan pertama, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih. Sebelum pemilihan umum dilaksanakan, petugas Pantarlih dari masing-masing wilayah harus melakukan pemutakhiran data pemilih untuk memperbarui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu terakhir. Assalamualaikum, permisi. Silakan masuk. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi bagaimana, Pak? Sudah kumpul semua datanya? Sudah, Pak. Berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan, ada 40 KK dan ada 94 pemilih yang akan melakukan pemilihan nanti. Nah, ada 4 orang yang sudah berumur 17 tahun namun belum memiliki KTP. Nah, itu bagaimana? Baik, Pak. Untuk remaja yang belum mempunyai KTP itu tidak apa-apa untuk memilih. Karena syaratnya adalah berusia dari 17 tahun. Jadi mereka sudah bisa memilih. Kalau seperti itu berarti ada 98 total yang akan melakukan pemilihan di RT 006 nantinya ya, Pak. Ya. Kalau begitu, terima kasih, Pak, karena Bapak telah membantu saya. Saya izin pamit ya, Pak. Ya, Pak. Silakan. Saya pamit, Pak. Ya. Selanjutnya kami undang pasangan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden, Bapak Haji Gibran Alfatir dan Ibu Zevanya Iren. Dipersilahkan menaiki podium. Baiklah, bakal calon presiden nomor urut 1 didapatkan oleh pasangan Bapak Haji Muhammad Gibran Alfatir beserta wakilnya Ibu Zevanya Iren, dan nomor urut 2 diraih oleh pasangan Ibu Nur Sumainah dan Fatimah Azhara. Adegan ketiga, sejumlah masyarakat sedang melakukan demo. Sejumlah masyarakat berbondong-bondong mengerumuni gedung KPU Republik Goma Shida. Mereka melontarkan kata-kata yang tidak baik. Mereka juga membawa kertas berisikan tulisan-tulisan yang tidak benar. Audio Jungle. Mendekati hari Pilpres, sejumlah oknum melakukan aksi demo di depan gedung KPU Republik Goma Shida. Baik, kami sudah terhubung kepada rekan kami yang sudah berada di tempat terjadinya demo. Kepada rekan saya Alif, apakah bisa mendengar saya? Boleh tepi Pak, boleh. Sini saya di Bapak Haji. Apa alasan Bapak tidak setuju? Kenapa Bapak melakukan aksi protes? Karena saya tidak suka dengan kandidat nomor 2. Bapak tidak suka dengan kandidat nomor 2? Karena kandidat nomor 2 diusung sebagai partai korupsi. Baik. Di ruang rapat Partai PSM, Ketua Partai PSM bersama beberapa anggota inti sedang membahas strategi untuk merespons situasi saat ini. Kita harus menghadapi tantangan ini dengan strategi yang tepat. Isu korupsi yang dilontarkan oleh para demonstran harus segera kita tanggapi. Apa rencana kita? Pertama, kita perlu menyusun klarifikasi resmi mengenai tuduhan korupsi tersebut. Dokumen laporan yang membantah mengenai tuduhan korupsi tersebut harus dipublikasikan secara luas. Saya setuju. Selain itu, kita juga harus mengadakan pertemuan terbuka dengan masyarakat. Dalam pertemuan ini, kita dapat menjelaskan visi dan misi partai serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh publik. Bagus, apa kita sudah mengatur jadwal untuk pertemuan tersebut? Kita sedang merencanakannya. Saya sarankan kita juga memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menjelaskan posisi kita secara transparan. Ya, jangan lupakan untuk melibatkan media massa dalam proses ini. Kita perlu memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan mendapatkan liputan yang adil dan tepat. Aksi
Aksi protes ini menunjukkan adanya keresahan dari warga. Kita perlu memperlihatkan bahwa kita mendengarkan dan memahami permasalahan mereka. Kami bisa meluncurkan program P3M atau Partai Mia-Mia Mendengarkan yang mengundang warga untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka secara langsung kepada kita. Kita harus menindaklanjuti setiap masukan yang kita terima dan menunjukkan hasilnya. Kami akan menyiapkan media briefing dan memastikan bahwa pesan kita tersampaikan kepada masyarakat. Bagus, mari kita juga melibatkan influencer dan tokoh masyarakat untuk membantu menyebarluaskan inisiatif ini. Ketua Partai PBL sedang mengadakan pertemuan dengan tim kampanye dan beberapa calon legislatif. Bagaimana kita bisa mengatasi persepsi negatif yang berkembang tentang kandidat kita? Kita harus mengedepankan pengembangan semua aspek kampanye dan pemerintahan. Kita juga perlu menunjukkan rekam jejak positif dan prestasi nyata dari kandidat kita. Mungkin kita bisa menyusun laporan kinerja yang bisa diakses di publik. Mari kita tingkatkan aktivitas kita di media sosial dengan membagikan testimoni dan cerita sukses yang real. Baik, mari kita implementasikan ide-ide ini dengan cepat. Situasi ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk menunjukkan keunggulan dan komitmen kita terhadap perubahan yang positif. Terima kasih atas kehadiran semua ketua partai hari ini. Di sini kami akan memulai dengan pertanyaan dari media. Silakan pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan masing-masing partai mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menanggapi ketidakpuasan masyarakat yang muncul selama aksi protes? Kami percaya bahwa dialog terbuka dengan masyarakat adalah kunci. Kami akan menyelenggarakan forum-forum publik untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari warga. Kami akan memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas. Partai kami berkomitmen untuk menunjukkan bahwa kami serius dalam menangani masalah-masalah yang disorot oleh masyarakat. Inisiatif kami adalah untuk mendengarkan dan bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program P3M atau Partai Mia-Mia Mendengarkan akan memastikan bahwa setiap masukan akan ditindaklanjuti. Kami akan memperkenalkan inisiatif baru untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan. Kami ingin memastikan bahwa pemilih bisa melihat rekam jejak dan komitmen kami terhadap perubahan yang nyata. Terima kasih atas tanggapannya. Kami berharap langkah-langkah ini dapat membantu masyarakat merasa lebih terhubung dan percaya pada proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dengan berbagai inisiatif dan respons dari masing-masing partai, proses demokrasi di Goma Shida semakin menarik untuk diikuti. Masyarakat kini memiliki banyak pilihan dan informasi untuk membuat keputusan yang terbaik dalam pemilihan yang akan mendatang. Akankah suara rakyat benar-benar menjadi penentu? Ataukah dinamika politik akan mengubah arah pemilihan ini? Kita akan terus memantau dan melihat perkembangan selanjutnya. Adegan ke-8, hari pemilihan. Setelah beberapa tahap yang panjang, hari yang dinantikan telah tiba. Seluruh rakyat Goma Shida bersemangat menuju TPS. Mereka akan menentukan siapa yang layak memimpin negara ini menuju masa depan yang lebih cerah. Petugas-petugas KPPS di seluruh TPS di Goma Shida mempersiapkan diri di meja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Masuk Pak, duduk situ Pak ya. Ya Pak. Ini pertama kalinya kita milih ya setelah menikah. Amin Mas, yang penting kita sudah berpartisipasi. Oke. Kita duduk mana? Gas, dekorasinya bagus banget. Ayo kita foto dulu. Kita bikin vlog juga yuk. Halo guys. Silakan Bu. Terima kasih. Silakan Ibu. Oh iya. Selamat sore Presiden, terima kasih telah meluangkan waktu kepada kami. Selamat sore, terima kasih telah mengundang saya. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan. Bagaimana Anda menilai persaingan dalam Pilpres kali ini? Persaingan kali ini sangat ketat. Terdapat dua calon dengan visi dan misi yang berbeda. Penting bagi pemilih untuk melihat secara cermat program yang ditawarkan dan rekam jejak masing-masing kandidat. Baik, terima kasih atas pendapat dari Bapak Presiden Pak Daren. Sekarang kita beralih ke Bapak Wakil Presiden Pak Aditya Renaldi. Baik, selamat sore. Terima kasih telah mengundang saya. Apa pendapat Anda tentang reaksi masyarakat terhadap kandidat-kandidat tersebut? Reaksi masyarakat adalah bagian dari proses demokrasi. Protes dan dukungan adalah hal yang wajar.
Yang terpenting adalah semua aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemimpin atau calon pemimpin ke depannya. Apa saran Anda untuk kandidat-kandidat dalam mengatasi tantangan yang dihadapinya? Saya sarankan agar mereka fokus pada solusi konkret, bukan hanya sekedar retorika. Dia juga menyusun kebijakan berdasarkan data, fakta, itu sangat membantu mereka. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil jawaban menurut Presiden dan Wakil Presiden kita saat ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Nomor urut 2. Iya. Nomor urut 2. Tiga. Demokrasi di Goma Shida telah menemukan jalannya. Dan dengan pemimpin yang baru, harapan rakyat untuk masa depan yang lebih baik semakin besar. Suara rakyat telah didengar dan kini saatnya bekerja sama demi kemajuan bersama.